Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Sejumlah kebijakan yang datang dari Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap pasar keuangan di tahun ini. Adapun Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengisyaratkan masih akan menaikkan suku bunga acuan demi mencapai target inflasi sebesar 2%. Sentimen yang terkait rilis kebijakan dari Amerika Serikat termasuk dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menjadi sentimen yang mempengaruhi pasar keuangan sampai dengan bulan Juli mendatang. Adapun pasar Amerika Serikat dalam tren positif usai kesepakatan antara Presiden Joe Biden dengan Ketua DPR Kevin McCarthy yang menandatangani kenaikan plafon utang pemerintah hingga 2025 mendatang. Kesepakatan tersebut pun menghindarkan dari gagal bayar di bulan Juni ini. Sementara itu sejumlah lembaga perbankan di Wall Street memprediksi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada bulan Juli mendatang. Citigroup, HSBC hingga UBS dan Goldman Sachs memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan depan. Peluang kenaikan juga masih terbuka untuk dilakukan pada September mendatang. The Fed sendiri juga menekankan mereka cukup terbuka untuk tetap menaikkan suku bunga acuan pada Juli dan September mendatang. Hal itu karena inflasi masih jauh dari target 2%. Adapun data tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan inflasi pada Mei 2023 sebesar 4% atau turun dari sebelumnya yang sebesar 4,9%. Lantas sentimen apa lagi yang mempengaruhi pasar keuangan global dan domestik untuk saat ini, khususnya di pasar reksadana dan obligasi, serta bagaimana strategi investasi di pasar reksadana dan obligasi? Kita simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Ya, perbincangannya akan menarik, nanti kami akan lakukan pemirsa, tapi terlebih dahulu kita akan simak market highlight ataupun informasi-informasi menarik di pasar modal di Indonesia. Di antaranya adalah akhir kuartal 3 tahun 2023, kredit berkelanjutan BBRI tumbuh 11,1% menjadi 710,9 triliun rupiah. Kemudian dari Pegas yang siap memasok energi ramah lingkungan untuk kawasan IKN. Ada agenda ekonomi dari Indonesia, ada data mengenai neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei. Masih dari Indonesia ada data soal penjualan mobil Indonesia secara year on year. Kemudian dari China ada penjualan retail di China secara year on year di bulan Mei. Kemudian dari Jepang ada neraca perdagangan Jepang di bulan Mei. Sementara dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Mei. Sementara dari Amerika Serikat, pernyataan FOMC Amerika Serikat. Kemudian juga ada data soal penjualan retail di Amerika Serikat. Dari Eropa ada pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Agenda emiten LPKR, SMRA, kemudian LPCK, Alto, BABP, dan BCAP akan menggelar RUPS, begitu juga dengan GJTL dan Mora. Sementara untuk ANJT, JKON ini akan menggelar KUM dividen tunai, sementara itu untuk Indosat akan melakukan pembayaran dividen tunai. Kita akan simak pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini pemirsa. Seperti Anda saksikan di layar televisi untuk pembukaan bursa-bursa utama di Asia sebagai berikut. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,31%, sementara itu untuk STI Singapura juga dibuka menguat 0,31%, sementara itu untuk Kospi Korea Selatan dibuka melemah 0,15%, Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,58%. Dan pemirsa, di Market Buzz kali ini kami akan berbincang mengenai alasan investasi obligasi dan reksadana menarik di tahun 2023. Sudah hadir di studio ada Bapak Ibnu Anjar Widodo, beliau adalah Chief Investment Officer dari MNC Asset Management. Apa kabar Pak Anjar? Terima kasih sudah hadir di Market Buzz kali ini. Terima kasih telah mengundang saya pagi ini, Baik. Mas Wiki. Ya, ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik, apalagi bicara mengenai possibility dari reksadana menjadi sebuah instrumen investasi yang namanya secara growth ini akan menarik begitu ya. Tentu saja bahasan kali ini kita akan awali dengan seperti apa sih Pak Anjar kinerja di reksadana saat ini dan sentimen apa yang mendorong kinerja reksadana tersebut? Baik, jadi menurut Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi OJK ya, hingga Mei 2023 itu total dana kelolaan reksadana itu mencapai 508 triliun, ya kan, atau tumbuh sekitar 11,3 CAGR, itu compounded annual growth rate ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir, artinya pertumbuhan ini tergolong baik ya, tergolong positif.
Dan pertumbuhan kinerja reksadana itu juga sebagian besar ditopang oleh kinerja pertumbuhan ekonomi negara, terutama negara kita Indonesia. Lalu juga ada pertumbuhan industri dan juga korporasi di sektor real, karena seperti kita pahami bersama, instrumen pasar modal ini kan merupakan salah satu alternatif pembiayaan ya untuk sektor real. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Oke, dan ini juga secara growth dari kinerjanya sendiri memang menarik juga kemudian jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya begitu. Ini menjadi sebuah opsi instrumen investasi untuk kemudian dikoleksi di portofolio Anda. Lalu tadi juga sempat disampaikan di beberapa segmen sebelumnya bahwa memang ada keputusan dari Federal Reserve untuk menahan kenaikan dari suku bunga acuannya begitu. Sejauh mana ini akhirnya menjadi sebuah sentimen yang cukup mewarnai instrumen investasi reksadana dan secara proyeksi at least sampai dengan akhir tahun lah Pak Anjar, dengan kondisi Amerika yang nampaknya sudah terprediksi lah gitu ya, target inflasinya belum tercapai 2%, masih 4%, dan nampaknya masih ada kemungkinan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Betul. Nah, dampaknya terhadap reksadana nanti akan seperti apa Pak Anjar? Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dampak terhadap reksadana, mungkin kita lihat dulu ini ya, kebijakan The Fed-nya sendiri ya. Karena Fed ini kan sudah 15 bulan terakhir itu menaikkan Fed Fund Rate ya, suku bunga. Dan dengan ditahannya suku bunga semalam, sekali lagi ditahan ya Mas, bukan berhenti untuk dinaikkan atau mungkin ada kemungkinan untuk turun. Jadi kita lihat ini merupakan sentimen yang positif buat pasar, terutama pasar reksadana. Walaupun hanya sementara dulu. Hanya sementara. Oke, baik. Ada possibility untuk tetap dinaikkan sampai dengan akhir Betul. tahun. Oke, sentimen positif. Sejauh mana ini kemudian dapat dimanfaatkan dan sejauh mana ini bisa menjadi sebuah momentum lah ya untuk bisa masuk ke reksadana. Menurut Anda seperti apa Pak Anjar? Benar. Jadi reksadana sendiri kan salah satu komponen instrumen investasinya ada surat utang ya. Dan surat utang itu sangat terpengaruh oleh kondisi inflasi dan suku bunga. Dengan relatif stabilnya suku bunga hingga akhir tahun, meskipun ditargetkan akan meningkat, itu tentunya akan membawa dampak yang positif buat pasar reksadana. Oke, sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia, terutama ini untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang menarik, khususnya di reksadana, tentu saja mengikuti apa yang terjadi di Amerika Serikat gitu. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang cukup suportif lah untuk investasi di pasar modal di Indonesia menurut Anda Pak Anjar? Baik, kalau kita lihat di Indonesia sendiri kebijakan ekonomi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini itu sangat-sangat mendukung iklim investasi. Artinya dengan tingkat suku bunga yang relatif terjaga, ya kan, inflasi juga setelah kita recovery pasca pandemi itu juga membaik. Artinya Indonesia sendiri sekarang dalam kondisi perekonomian yang stabil, dan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk pertumbuhan investasi. Baik. Seperti itu, terutama di reksadana dan obligasi. Salah satu instrumen investasi reksadana yaitu adalah seperti Anda tadi sampaikan SBN lah ya, menjadi satu hal yang kemudian juga menarik. Lalu reksadana apa yang memberikan return terbaik di MNC Asset? Mungkin Anda punya datanya nih Pak Anjar. Baik, jadi mungkin kalau kita bicara tentang reksadana yang mempunyai kinerja terbaik di MNC Asset Management saat ini, itu kami ada 3 produk. Dan kebetulan 3 produk ini core asetnya adalah surat utang. Ada MNC Dana SBN, lalu ada MNC Dana Liquid, dan juga ada MNC Dana Syariah. Dari namanya saja sebenarnya udah terlihat itu, kalau yang MNC Dana SBN itu berinvestasi pada instrumen surat berharga negara. Untuk MNC Dana Liquid sendiri itu berinvestasi pada obligasi korporasi. Oke. Dan sementara yang satu lagi MNC Dana Syariah itu berinvestasi pada instrumen surat utang syariah. Baik, performanya ataupun mungkin secara kinerja itu yang paling menarik lah ya di MNC Asset. Oke, Betul. kami punya datanya supaya Anda kemudian mendapatkan data secara menyeluruh ataupun gambaran menyeluruh mengenai kinerja dari reksadana yang ada di MNC Asset. Manajemen usaha jeda berikut ini kita akan coba tayangkan Pak Anjar, dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Bapak Ibnu Anjar Widodo, Chief Investment Officer MNC Asset Management. Tadi kita sudah memperbincangkan mengenai kinerja dari reksadana dan juga beberapa hal yang nampaknya ini dapat menjadi penopang kinerja di reksadana di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 karena secara proyeksi dari suku bunga acuan The Fed sendiri ada possibility untuk mulai turun di kuartal pertama tahun 2024 gitu ya. Mungkin ini jadi satu hal yang kemudian menarik. Tapi saya ini akan sampaikan terlebih dahulu beberapa kinerja reksadana pasar uang yang ada di MNC Asset Management. Untuk produk MNC Dana Lancar secara year to date ini mencatatkan kinerja 1,86%, sementara secara year on year mencatatkan kinerja 4,17%. Untuk MNC Dana Syariah Barokah year to date mencapai 1,72% dan secara year on year mencapai 3,86%. Sementara untuk kinerja reksadana pendapatan tetap yang ada di MNC Asset Management untuk MNC Dana Liquid year to date 2,5%, year on year 6,66%, secara 3 tahun 24,9%. Kemudian untuk MNC Dana Syariah year to date 2,4% dan year on year 7,3% dan secara 3 tahunan ini mencapai 24,71%. Baik, seperti apa komposisi portofolio investasi MNC Asset sejauh ini, Pak Anjar? Mungkin Anda bisa sampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Baik, komposisi reksadana yang kami miliki itu untuk produk reksadana surat utang itu terdiri dari obligasi yang memiliki tenor kurang lebih 20 tahun, ya kan? Untuk obligasi korporasinya dengan rating investment grade seperti itu. Jadi memang produk-produk kami ini sengaja kami pilih dengan underlying aset yang memiliki potensi imbal hasil di kedepannya lebih baik seperti itu. Sementara untuk reksadana saham kami sendiri, kami sedang melakukan reprofile portofolio saat ini untuk mengisi dengan saham-saham yang sifatnya itu alpha stocks. Artinya ini memang jangka waktunya lebih panjang, ya kan, namun memiliki potensi imbal hasil juga lebih baik, tentunya dengan risiko yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, dan ini juga tinggal dicocokkan saja dengan karakteristik dari investornya sendiri, Benar sekali, begitu ya. betul. Cocoknya yang mana gitu. Tadi sempat disampaikan untuk reksadana pendapatan tetap yang ada di MNC Asset Management, tadi ada MNC Dana SBN ya dengan growth ataupun kinerja secara year to date 5,3%, kemudian year on year 6,48% dan secara 3 tahun ini 17,05%. Ada MNC Dana Dolar yang kinerjanya di year to date 3% dan juga secara year on year minus 4,62%. Sementara itu dari kinerja reksadana saham yang ada di MNC Asset Management ada MNC Dana Ekuitas, kemudian juga ada MNC Smart Equity dan juga ada MNC Kombinasi Icon. Nah ini mungkin Pak Anjar bisa sampaikan MNC Dana SBN, kemudian juga ada MNC Dana Liquid dan juga ada MNC Dana Syariah. Itu perbedaannya seperti apa dan juga apa karakteristik dari investor yang cocok untuk mengkoleksi setiap instrumen investasi yang ada ataupun mungkin yang akan dijelaskan seperti apa? Baik, mungkin kita lihat dari profil risikonya dulu ya, Mas Wiki. Jadi kalau untuk MNC Dana SBN itu mungkin saya sedikit update terkait kinerjanya. Jadi per 13 Juni 2023 kemarin itu sebenarnya return 1 tahunnya ada di kisaran 8,2%, Mas. Dengan risiko yang relatively paling rendah karena memang berinvestasi di surat berharga negara. Seperti itu. Jadi ini sangat cocok bagi investor-investor yang memang memiliki profil risiko rendah. Seperti itu. Lalu untuk investor dengan profil risiko yang lebih tinggi sedikit, itu mungkin bisa menempatkan di MNC Dana Liquid. Tentunya underlying asetnya masih surat utang, tapi ini surat utang korporasi. Seperti tadi saya sampaikan dengan rating investment grade dan juga memiliki yield itu di kisaran 7% dan tenor juga di kisaran 3-5 tahun untuk yang surat utang korporasi. Yieldnya kisaran 7%-an lah ya. Kisaran Untuk dana SBN sendiri, untuk yield ataupun mungkin return-nya ada di kisaran berapa persen? Saat Pak ini Anjar? per 13 Juni kemarin itu di kisaran 8,2%. Oke, 8,2%. Tapi itu ya bergerak mark to market ya, Mas Vicky.
Baik. Gitu. Berikutnya untuk MNC Dana Syariah seperti apa? Baik, nah untuk MNC Dana Syariah sendiri ini memang profil risikonya tergolong rendah sedang, tapi ini sangat cocok untuk investor yang memang sangat mendalami prinsip syariah ya, karena memang underlying-nya itu adalah sukuk dan obligasi korporasi syariah seperti itu. Jadi memang memiliki rating juga investment grade dan yield-nya juga ada di kisaran 7%. Makanya per 13 Juni kemarin itu return-nya ada di sekitar 7%-an. Baik, Anda tadi menyampaikan ataupun kita sempat membahas mengenai beberapa indikator-indikator yang nampaknya membuat kondisi ekonomi Indonesia ini menjadi cukup stabil begitu ya. Sejauh mana ini kemudian akan cukup juga menggambarkan kinerja dari pasar obligasi. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Pak Anjar ya. Terima kasih. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Bapak Ibnu Anjar Widodo, Chief Investment Officer dari MNC Asset Management. Tadi kita sudah memperbincangkan kondisi makroekonomi Indonesia yang nampaknya cukup suportif terhadap dinamika dari investasi di pasar modal di Indonesia ya Pak Anjar ya. Benar sekali. Spesifik kita mau bahas soal pasar obligasi nih dengan indikator-indikator tadi yang tadi sudah kita perbincangkan. Secara proyeksi untuk kinerja obligasi akan seperti apa? Baik, sebenarnya kalau untuk prospek pasar obligasi sendiri kami menilai masih cerah ya. Karena sejak awal tahun 2023 ini seiring pulihnya ekonomi pasca pandemi ya, laju inflasi di Indonesia kan juga cenderung terbatas, Mas. Ya. Ya kan? Lalu kalau dibandingkan dengan tahun 2022 ya yang memang sedang picking up ekonominya karena V recovery sejak pandemi, itu suku bunga sekarang juga sudah relatively stabil, ya kan? Jadi kita lihat pergerakan suku bunga di Indonesia justru kecil kemungkinannya untuk naik. Kebalik dengan yang ada di Amerika. Baik. Ya kan? Nah, jadi bisa kita sepakati bersama kalau seandainya suku bunganya tendensi flat dan menuju ke penurunan, itu akan berdampak positif bagi instrumen obligasi. Seperti itu. Karena yield to maturity-nya pun akan turun. Kalau kita perhatikan ya sejak awal tahun 2023 untuk obligasi dengan tenor 10 tahun itu yield-nya sudah turun dari sekitaran 7%, sekarang sudah tinggal 6,2%-an. Jadi itu kita lihat memang tahun 2023 ini is the year of the bonds ya, kita di market itu bilangnya seperti itu. Oke, bagi yang belum punya obligasi lah ya, strategi ataupun mungkin rekomendasi lah untuk investasi reksadana dan juga obligasi bagi yang mungkin belum memiliki Pak Anjar, apa yang bisa dilakukan nih rekomendasinya? Baik, jadi kalau kita bicara investasi mau asetnya obligasi atau apapun, itu kan ada bisa kita beli langsung melalui perusahaan sekuritas atau kita bisa beli reksadana melalui manajer investasi. Ya ibarat naik mobil, yang satu nyetir sendiri, yang satu disetirin nih. Nah, kalau misalnya mau disetirin oleh fund manager, ya tentunya sangat mudah, sangat murah juga. Jadi kami ini tidak pernah mendengar kata terlambat untuk berinvestasi. Bisa mulai dari Rp250.000 itu sudah bisa berinvestasi reksadana obligasi melalui motion fund. Jadi itu juga bisa diakses dari web masing-masing ya, dari Google seperti itu. Oke, semakin mudah dan juga secara kinerja dan juga tadi indikator-indikator makro dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat mendukung untuk bisa membuat obligasi ataupun mungkin reksadana ini akan menarik untuk bisa dikoleksi begitu. Target dari MNC Asset sendiri Pak Anjar untuk pasar reksadana dan juga obligasi di tahun ini akan seperti apa? Kami masih melihat ya di pasar reksadana maupun obligasi ini masih akan tumbuh karena kita lihat investor-investor yang muda itu juga semakin banyak, terus kondisi ekonomi Indonesia juga mendukung untuk berinvestasi baik di obligasi maupun di reksadana. Jadi kami juga melihat pasar modal Indonesia itu kemungkinan akan masih terus tumbuh, terutama didampingi oleh regulator OJK saat ini untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor di pasar modal. Baik, terakhir apa yang akan Anda sampaikan kepada investor ataupun mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan kita sekarang Pak Anjar? Tidak pernah ada kata terlambat untuk berinvestasi. Mulailah dari kemarin. Dari kemarin, karena hari ini sebenarnya sudah terlambat gitu ya. Saya nggak bilang terlambat saya. Oke, baik.
Ya harus segera dimulai untuk berinvestasi lah. Betul sekali. Pak Anjar, terima kasih sudah hadir bersama kami di Market Buzz. Semoga ini memang menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pemirsa dari IDX Channel untuk memperkaya portofolio ataupun mungkin preferensi terkait dengan instrumen investasi yang ada di Indonesia. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Anjar. Terima kasih Mas Sampai Vicky. jumpa. Sampai jumpa. Salam Baik. sehat selalu. Salam sehat. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, ada beberapa data yang saya ingin sampaikan. Di antaranya adalah update dari pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu. Ini kita capture ya. Untuk IHSG pagi hari ini dibuka melemah 0,13% di level 6.691,202. Jakarta Islamic Index dibuka menguat 0,09% di level 545,462. Kemudian LQ45 melemah 0,19% di level 947,966. Saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, Antam, RAM, kemudian juga ada ACE Hardware dengan penguatan masing-masing 0,5%, 0,99%, 0,65%, dan 0,73%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers di pembukaan sesi 1 hari ini. Ada Bank Mandiri, ada ROI ITMG, kemudian juga ada Arto dengan pelemahan masing-masing 0,59%, 0,03%, 0,05%, dan 0,97%.